kita dukung Papua merdeka, ya. Ya, Islam di Indonesia mendukung Palestina. Masa kita Kristen tidak punya hak mendukung Papua? Ya, masa kita Kristen tidak punya hak? Kita punya hak yang sama. Negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kita di Sisi Pandang Mas Riz Tanggang, sebuah channel yang melihat satu peristiwa dari sudut yang berbeda. Saudara, viral di jagat maya, seorang tokoh Kristen menyerukan jemaat Kristen untuk mendukung Papua merdeka lepas dari NKRI. Pernyataannya begitu provokatif, sangat membahayakan, karena dapat merusak persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia, memecah belah bangsa Indonesia, memfitnah ajaran agama Islam, menghasut dan menimbulkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan konflik antar umat beragama, permusuhan dan saling membenci satu sama yang lain. Mari kita dengarkan pernyataan beliau yang dikutip dari salah satu podcast atau salah satu reel yang dimuat di Facebook. Kita dukung Papua merdeka, ya. Ya, Islam di Indonesia mendukung Palestina. Masa kita Kristen tidak punya hak mendukung Papua? Ya, masa kita Kristen tidak punya hak? Kita punya hak yang sama, dan kita sudah harus bersuara sekarang ini, teman-teman. Karena atas nama agama, membela agama, karena urusan agama, maka Indonesia memutuskan untuk membela. Bahkan sampai ada ayat di dalam kitab suci mereka, Israel dan Nasrani itu layak dibunuh. Saya mencintai Indonesia, tapi saya bicara begini, saya hanya ingin membuka pikiran orang Indonesia. Jadi berpikiranlah yang waras, ya. Jangan cuma dikendalikan dengan agama, jangan cuma dikendalikan dengan Islam, ya. Berpikiranlah yang wajar. Papua kita dukung, Papua lepas dari Indonesia. Saya ingin terlebih dahulu menanggapi bagian yang memfitnah ajaran agama Islam, yaitu bagian di mana dia mengatakan sebagai berikut. Sampai-sampai di dalam kitab suci mereka, yang dimaksudkan adalah kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, tertulis bahwa Nasrani dan Yahudi layak untuk dibunuh. Ini betul-betul fitnah yang sangat keji. Kita nggak tahu dari mana dia dapat informasi seperti ini. Apakah ini karena kebodohan beliau, atau karena kebencian beliau, atau karena semangat untuk melakukan adu domba antara umat beragama, sehingga semangat orang-orang Kristen untuk mendukung Papua semakin meningkat. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang bisa ditafsirkan sebagaimana yang dimaksudkan oleh provokator ini. Ditafsirkan saja pun tidak bisa, apalagi secara eksplisit. Tidak ada kata-kata bahwa orang Nasrani dan Yahudi layak untuk dibunuh. Oleh karenanya, ini kebohongan besar yang sangat merusak ajaran umat Islam dan menimbulkan kebencian terhadap umat Islam. Saya ingin memberitahu siapapun orang ini dan kepada semua umat Kristen, jangan terprovokasi terhadap pernyataan ini. Yang ada ayat yang menjelaskan antara hubungan Nasrani dengan Yahudi. Misalnya kita ambil surah Al-Baqarah 120, ya, bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan taraddo angkal yahudu
walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan pernah ridho, senang orang Yahudi dan Nasrani kepada kamu umat Islam, kecuali kamu mengikuti milah atau kebiasaan atau cara hidup mereka. Jadi di sini Allah justru menjelaskan tentang sifat asasi daripada Nasrani dan Yahudi terhadap umat Islam, yaitu sifat yang tak pernah akan ridho terhadap umat Islam. Oleh karena itu, meskipun demikian, bahwa diberitahu kita tentang sifat asasi kaum Nasrani dan Yahudi sedemikian kepada kita, tapi Allah tidak menyuruh kita membunuh mereka. Tidak ada perintah untuk membolehkan membunuh. Oleh karenanya sekali lagi saya katakan ini luar biasa fitnah yang dilontarkan kepada ajaran Islam ini. Apa yang kita lakukan terhadap mereka yang tidak senang itu, Allah perintahkan adalah Kul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah kepada mereka yang tidak senang itu bahwa petunjuk Allah lah sesungguhnya yang benar-benar petunjuk. Jadi tak ada cerita kita ini menghalalkan membunuh orang. Kemudian berkaitan dengan katakanlah kalau mau ditarik coret cerita membunuh dan perang-perang atau dalam keadaan berperang, maka umat Islam pun diberi batasan bagaimana berperang, kapan berperang, dan bagaimana berhenti, dan bagaimana menyikapi orang-orang yang melakukan perang dan menghentikan peperangan. Di dalam Al-Baqarah ayat 190, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahilladzina yuqatilunakum. Maka perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi perintahnya perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Wala ta'tadu, dan jangan kamu berlebih-lebihan dan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak suka terhadap yang berlebih-lebih. Nah, kemudian di ayat 193 dikatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Maka perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama ini semata-mata adalah milik Allah. Jadi perintah memerangi adalah menghadapi orang-orang yang memerangi. Tujuannya supaya tidak ada fitnah. Fitnah yang seperti Anda lemparkan ini, supaya tidak ada upaya kerusakan, kekacauan yang dibuat. Dan ingat Allah mengatakan, fa in tahau fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka sudah berhenti tidak memerangi kita lagi, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali orang-orang yang zalim. Itu ajaran Islam. Dari mana Anda mendapatkan kata-kata bahwa kami memang menghalalkan atau menyatakan layak membunuh Nasrani Yahudi? Sekali lagi, ini luar biasa saudara, dalam rangka menghasut bangsa Indonesia, warga negara Republik Indonesia, demi tujuan Anda melakukan disintegrasi negara Republik Indonesia. Saya harap semua bisa menyadari ini. Kemudian saya ingin menyampaikan dari hasil penilaian saya tentang apa pernyataan-pernyataan dari seorang tokoh ini. Saya nggak tahu apakah tokoh ini seorang pendeta, ilmuwan, atau apalah di kalangan orang Kristen. Tapi saya melihat apa ini pernyataan ini adalah orang yang kurang banyak wawasan, kurang banyak membaca, atau sama sekali kurang berpengetahuan, tetapi memberanikan diri memprovokasi, dan ini yang berbahaya. Cara berpikirnya kacau, sehingga pernyataannya sangat menyesatkan. Coba kita dengar kata-katanya yang berkaitan dengan ini. Umat Islam mendukung Palestina. Masa kita tidak berhak mendukung Papua,
untuk merdeka sebagai orang Kristen. Ini cara berpikir yang sangat kacau. Ibaratnya membandingkannya tidak apple to apple. Begini, ya, saya ingin memberitahu kepada kita semua, terutama kalangan Kristen yang berpikiran sama seperti orang ini. Saya ingin jelaskan, pertama, yang berkaitan dengan dukungan Palestina, ya. Pertama, umat Islam mendukung perjuangan Palestina karena memang politik luar negeri Indonesia mendukung Palestina. Jadi, apa yang dilakukan umat Islam ini adalah dalam rangka menjalankan, membantu, mengikuti apa yang menjadi politik luar negeri negara ini. Umat Islam tidak mendukung negara-negara Islam, walaupun banyak yang bermasalah, seperti Irak, Suriah, apa lagi? Irak, Suriah, Libya, dan lain-lain. Tidak ada umat Islam berbondong-bondong untuk membantu. Padahal sama Islam. Artinya, bukan itu yang menjadi, katakanlah, tolak ukurnya. Bahwa ada semangat berislam, ya. Tetapi, bukan itu yang menjadi patokan. Nah, kemudian, saya ingin menyampaikan juga, mengingatkan kita semua, mestinya, menjadi warga negara yang baik memang mengikuti kebijakan negaranya, bukan mengambil kebijakan terutama menghadapi luar negeri, bukan menghadapi melakukan konfrontasi terhadap kebijakan pemerintah. Bahwa kita di dalam internal berbangsa bernegara ini banyak beda pendapat atau ada sesuatu yang perlu diselesaikan, itu internal. Tapi dalam menghadapi luar politik luar negeri, mestinya bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang kesatuan, kita berdiri di posisi pemerintah karena kita telah memberikan kewenangan, kekuasaan, kepemimpinan kepada pemerintah untuk membawa negara ini. Jadi kita tidak bisa menyatakan sebagai warga negara yang baik pada saat yang sama kita berseberangan dengan pemerintah dalam rangka menghadapi pihak luar. Kedua, Palestina adalah suatu bangsa yang dijajah oleh bangsa lain yang namanya Israel. Jadi pemerintah Indonesia dan umat Islam membantu Palestina adalah dalam rangka membebaskan penjajahan, membebaskan Palestina dari ketertindasan oleh bangsa lain. Umat Islam tidak sedang membantu wilayah yang menjadi wilayah kesatuan Republik Indonesia untuk merdeka, untuk bebas dari luar negeri, untuk bebas dari NKRI atau keluar dari NKRI, bukan. Tapi membantu negara lain, bukan membantu satu wilayah atau satu kelompok orang di Indonesia yang ingin merdeka. Oleh karenanya tidak tepat kalau kasus Palestina ini menjadi bandingan atau menjadi rujukan landasan berpikir untuk membantu Papua merdeka. Membantu Papua merdeka atau membantu wilayah manapun untuk merdeka itu sama dengan pemberontakan, makar terhadap negara. Dan ini memang ada undang-undang khususnya harus diberantas, dibasmi. Yang ketiga, dukungan pemerintah Indonesia terhadap perjuangan Palestina bukanlah karena pertimbangan agama. Tapi selain perintah konstitusi, ada ikatan historis yang menjadi ikatan batin yang dalam antara Indonesia dengan Palestina yang tidak bisa dilupakan dan tak mungkin dilupakan. Apa itu? Ketika Indonesia sedang berjuang ingin merdeka, bangsa Palestina ini, tokoh-tokoh Palestina ini banyak sekali membantu kita Indonesia untuk merdeka. Banyak sekali. Saya ingin menyebutkan beberapa nama. Salah satu di antaranya adalah Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, yaitu Mufti Agung Yerusalem. Apa yang dilakukan untuk bangsa kita ini supaya bisa berdiri?
Ia menyampaikan pengakuan Palestina atas kemerdekaan Indonesia melalui Radio Berlin pada 6 September 1944. Bayangkan, dia gunakan Radio Berlin untuk menyiarkan dan mendorong negara-negara Islam terutama untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu di tahun 1944, belum ada proklamasi. Dia serukan semua kepada negara-negara yang cinta damai, yang anti kepada kolonialisme untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian saya sebut satu lagi yang sangat fenomenal adalah Muhammad Ali Taher. Beliau adalah saudagar yang kaya raya yang menyumbangkan semua kekayaannya, semua kekayaannya dia sumbangkan untuk perjuangan bangsa Indonesia supaya merdeka dan membiayai tokoh-tokoh Islam supaya bisa hadir dalam mengikuti konferensi dunia Islam dan membantu pelajar-pelajar Indonesia supaya dapat belajar atau sekolah di luar negeri. Saya mau tanya, bangsa atau negara manakah di dunia ini yang menunjukkan pembelaannya sedemikian rupa terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia selain Palestina? Tidak ada. Negara-negara barat justru mengakui Indonesia merdeka di ujung-ujung. Paling akhir Palestina membantu, kemudian Mesir diikuti oleh negara Islam. Apakah sebagai negara yang berbudaya dan beradab seperti Indonesia ini bisa melupakan jasa baik dari orang seperti ini? Dari bangsa seperti ini? Dan apakah hati kita ini tidak tersentuh untuk membalas budi, mengingat jasa baik orang yang telah membela kita ketika dia dalam keadaan tertindas, teraniaya seperti sekarang? Akankah kita lupakan? Saya tidak bisa membayangkan kalau ada manusia seperti ini. Oleh karenanya, kita sebagai negara dari awal kemerdekaan sampai sekarang tetap ingat jasa Palestina dan tetap kukuh membela Palestina. Dan secara ikatan batin bahwa yang membantu itu adalah orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam, maka umat Islam pun tidak akan pernah melupakan ini. Tidak akan pernah melupakan. Keempat, bantuan pemerintah dan umat Islam Indonesia selain berupa dukungan politik supaya segera merdeka, tapi juga bantuan berupa kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan. Dan tidak pernah juga ada catatan bahwa bantuan yang diberikan oleh umat Islam dan pemerintah ke Palestina itu hanya untuk orang Islam. Tidak. Tidak pernah dibedakan ketika bantuan sampai ke Palestina, lalu bantuan hanya diberikan kepada orang Islam, atau sekolah yang didirikan hanya untuk sekolah orang Islam, atau rumah sakit yang didirikan hanya untuk orang Islam. Tidak pernah ada. Padahal di Palestina itu sekitar 1,5 juta penduduknya adalah Nasrani, Kristen. Dan mereka juga teraniaya, tertindas, terusir dari rumahnya, kekurangan makan, lapar, dan menderita. Mestinya saudara-saudara Kristen Indonesia, terutama tokoh yang ngomong sembrono ini tadi, menyadari itu. Mestinya malulah sebagai orang Kristen tidak ikut membantu orang-orang Kristen yang ada di Palestina. Coba lihat, saksikan berapa banyak video ya yang memuat keluhan
jeritan permintaan orang-orang Kristen dan laporan-laporan tentang bagaimana Paskah, masa waktu perayaan Paskah dibom, gerejanya dibom, rumah mereka dibom. Mereka mengeluh. Sama keluhannya dengan orang Islam di Palestina. Sayang sekali kenapa justru orang-orang di Indonesia yang Kristen tidak ikut membantu. Malah menganggap negatif apa yang dilakukan oleh umat Islam membantu sana. Ini satu keteledoran yang luar biasa menurut saya. Demikian karena selama ini rakyat Indonesia melalui umat Islam memberikan banyak bantuan ke Palestina, sehingga banyaklah orang-orang Kristen, atau katakanlah tak satu pun orang Kristen yang tidak senang dengan orang Indonesia. Banyak video yang beredar ketika diwawancarai seorang Kristen, disuruh dia merobek bendera Barenda Indonesia. Mereka tidak mau. Mereka justru marah melihat kalau bendera Indonesia dirobek oleh orang lain. Dia bela. Kenapa? Karena mereka merasakan bantuan dari Indonesia. Dia tidak lihat agamanya apa. Aneh sekali lagi saya katakan, mengapa orang-orang Kristen di Indonesia justru kok membenci bantuan ini? Saya pikir, ayolah teman-teman Kristen, ya, jangan justru karena ketidakpahaman kita diprovokasi oleh orang-orang seperti yang berbicara di video tadi, sehingga pecah belah kita. Ya. Ini orang-orang yang betul-betul punya agenda terselubung yang tidak sesuai dengan apa sebenarnya kehendak kita bersama dalam memerdekakan bangsa ini. Saya juga perlu ingatkan kepada kita semua, masalah Palestina ini yang ikut mendukung bukan hanya umat Islam, apalagi cuma umat Islam Indonesia. Tidak. Saya pikir kita semua sudah melihat video yang beredar, karena ini tidak bisa lagi dibatasi. Ya, semua kita punya alat komunikasi, semua kita tahu bahwa katakan semua, hampir semua, ya, negara-negara yang mayoritas Kristen pun sekarang dukung kemerdekaan Palestina. Rakyatnya berbondong-bondong untuk menyatakan free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine. Semua. Amerika meski demikian hebatnya Donald Trump mendukung Netanyahu, tapi rakyatnya, kamu bayangkan, apakah mereka Islam semua? Tidak. Spanyol, di luar dugaan, Jerman, Belanda, Itali mengirimkan bantuan. Kenapa justru kita rakyat yang sudah negara kita membantu pun kita pula yang merusuhi, dan dengan alasan itu kita mau mendukung separatis untuk memisahkan wilayahnya dari Indonesia? Ini ada apa cara berpikir kita ini? Ya, ada apa? Dan kita lebih suka pula berteman akrab dengan Israel. Orang Yahudi sendiri, orang-orang yang Yahudi, yang asli Yahudi pun sebenarnya tidak suka dengan negara Israel, karena perilakunya memang di luar dari agama. Sekarang ada orang kelompok kita yang mengaku beragama Kristen justru mengeluh-elukan untuk minta bantuan kepada Israel memisahkan diri Papua dari Indonesia. Luar biasa ini. Baiklah, akhirnya saya menghimbau semua para pemuka agama, khususnya Kristen, pendetakah namanya, pastorkah namanya, ayolah berpikir sebelum berucap. Jika benar Anda seperti yang Anda sampaikan bahwa Anda itu mencintai NKRI, maka tugas Anda adalah menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan umat antar umat beragama, sehingga demikian pembangunan Indonesia ini
bisa dilakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.